أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selamanya dianugerahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat sehat walafiat, masih diberikan umur. Karena bagaimanapun orang yang hartanya banyak, ya kalau sudah meninggal dunia ya sudah tamat riwayatnya. Nah, kita semua alhamdulillah sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur. Paling tidak masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa datang ke tempat ini. Alhamdulillah, insyaallah tema yang akan kita kaji adalah kepo. Itu istilah anak muda ya. Ada kepo, ada apa lagi ya? Gabut. Macam-macam itu. Saya sendiri dengar kepo itu sering dari istri. Kalau kita sedang ngobrol, tiba-tiba anak saya datang, kata istri, kamu ini jangan kepo, katanya. Nah, ini kepo, apa kepo? Setelah saya cari di internet, apa kepo ini? Ternyata kepo itu adalah singkatan dari bahasa Inggris. Ya, sebetulnya secara harfiah bagus. Kepo dari K-E-P-O. K-nya itu apa ya? Intinya sih kepo ini ingin mengetahui segala sesuatu dengan detail. Dengan detail. Ya, kalau misalnya ini di depan saya ada air zanjabil, ini pasti tanya ini siapa yang buat, ini bahannya dari apa, nah, gulanya berapa gram, jahenya sebanyak apa. Nah, itu namanya kepo. Ataupun ada air mineral ini suci, ini dari mana, harganya berapa, satu kardus berapa, kalau bijian berapa, botolan berapa, di kedai runcit yang ini berapa, di kedai mana dijual di sana berapa. Itu kepo. Artinya ini secara harfiah adalah bagus. Kalau kita dalam agama ada istilahnya lughatan wastilahan. Salat al-lughatu hiya ad-du'a. Salat itu secara bahasa doa. Tapi secara istilah bukan itu. Af'alun maftuhatun bitakbir wa makhtufun atau mukhtamatun bitaslim atau bisalam. Amalan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, gerakan ataupun ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan muhtatamun bi at-taslim atau bisalam. Diakhiri dengan salam. Itu secara istilah. Kepo juga sama. Lughatannya secara leksikal ya bagus. Tapi kalau dalam amalan harian kita memandang bahwa kepo ini sesuatu yang negatif. Ingin ingin tahu segala sesuatu yang bahkan hal itu bukan menjadi ada kaitan dengan hidup kita. Saya sebagai pengajar kemudian tanya-tanya, Pak,
Ini saya selalu, kalau istri saya lah, kalau pergi kemana-mana, kalau sendiri bawa anak, ada biasanya 4 pertanyaan yang selalu ditanyakan wajib oleh orang lain. Pertama, suaminya orang Brunei yang telepon bukan. Kalau dia jalan sendirilah. Kalau ada yang nanya itu, so kalau bukan kerjanya di mana? Itu ada hal-hal. Kita pun sama, terkadang dalam keharian kita, terkadang ingin tahu hal-hal yang bahkan tidak urgen sama sekali dengan kita. Tidak penting dengan hidup kita. Coba sekarang di zaman media sosial, ada, kalau dulu yang awal-awal saya tak tahulah ya. Yang saya paling kenal awal ya Facebook ya. Facebook, kemudian apalagi Instagram, ada lagi YouTube, ada lagi TikTok, ada apa lagi saya kata nih. Yang saya kenal itu apa lagi? banyak. Sedangkan untuk satu media sosial saja, itu informasi itu dari WhatsApp saja, berapa informasi yang sebetulnya 99,99% tidak ada kaitan sama sekali dengan hidup kita. Maka sebetulnya saya itu dengan WhatsApp inginnya tidak ada WhatsApp, tapi karena tugas kantor itu selalu diumumin di WhatsApp, akhirnya terpaksa ada. Ada salah satu dosen yang mungkin di antara kita jemaah pun banyak yang tidak kenal, padahal beliau sudah mungkin lebih 6 tahun di sini atau mungkin 8 tahun di sini. Namanya Prof Anwar di UBD ya. Prof Anwar, ada yang kenal nggak? Nggak ada ya. Padahal sudah 8 tahun di sini. Prof Anwar di bidang kimia di UBD. Beliau tak gunakan WhatsApp. Tak gunakan WhatsApp. Jadi kalau mau berhubungi melalui email saja katanya. Jadi kalau komunikasi dengan beliau melalui email ataupun melalui SMS biasa. Kenapa? Kalau kita sebetulnya tadabburi, hayati, pada zaman inilah ya, zaman ini sekarang kita begitu banyak waktu kita yang sebetulnya hilang sia-sia demi mencari informasi, ingin mengetahui sesuatu yang hakikatnya adalah tidak berfaedah sama sekali. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah memperbanyak prasangka buruk. Karena biasanya prasangka buruk ini muncul dari ingin ketidaktahuan. Coba saja kalau kita sedang buka handphone ataupun di pinggir kita ada kawan yang sedang buka handphone, kira-kira kita suka melirik atau tidak? Melirik ya. Nah, bolehkah seperti itu? Itu termasuk kepo tuh. Boleh. Buka handphone. Apa yang dibuka ini? Padahal itu enggak perlu. Apakah boleh atau tidak? Saya akan jelaskan nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak berprasangka. Adh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian prasangka itu akan menimbulkan dosa. Dosa dan bahkan disebutkan itsm, dosa. Wala tajassasu, kemudian Allah berfirman, wala tajassasu, dan jangan mencari-cari informasi hal-hal yang tidak ada kaitan, kecuali kita sebagai mata-mata pemerintah lah. Wajib itu hukumnya. Kita sebagai apa namanya?
Intel ya. Itu silahkan. Kalau kita rakyat biasa, jangan terlampau cari masalah. Jangan terlampau mencari hal-hal yang tidak penting untuk kita. Lurus saja. Maka dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kita jalan-jalan yang lurus. Jangan terlampau lihat kanan kiri. Inna ba'dadh dhanni itsm wala tajassasu. Jangan cari informasi, jangan cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Coba kalau kita sudah semakin banyak informasi yang didapat, kira-kira kita mau simpan di diri sendiri atau tidak? Pasti ada kawan, tahu enggak? Jeng. Kalau emak-emak lah. Itu dari nyeruput kopi akhirnya ke sana kemari. Ada berita hangat nih. Dipermai itu. Ini ada berita ini nih. Itu biasa. Hal-hal informasi seakan kita itu mempunyai hal yang sangat luar biasa. Sangat berharga ingin kita sharing. Padahal hal itu tidak memberikan impak apa-apa. Maka dalam Al-Quran wala tajassasu. Kemudian apa ayat selanjutnya? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah ada informasi yang banyak, ujungnya saling ngomongin orang lain. Saling wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling membicarakan keburukan orang lain. Karena bagaimanapun ketika kita membicarakan orang lain, pasti yang dibicarakan itu kebaikan 1%, 99% yang dibicarakan keburukannya. Saya ataupun siapapun tabiat manusia, ini tabiat semua manusia kecuali para nabi dan rasul atau orang-orang soleh. Manusia awam seperti kita semua, kalau ketemu membicarakan orang lain, pasti yang dibicarakan bukan kebaikannya. Sedikit paling dibicarakan 1 menit, 2 menit, 3 menit, setelah itu pindah channel tuh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kenapa ada ba'dukum wala yaghtab ba'dukum ba'dha? Karena sebelumnya tajassus, cari-cari informasi, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum. Kamu mau enggak ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Pasti tidak mau makan daging saudaramu sendiri dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ini disebutnya akhihi. Mau nggak kita saudara kita? Jangankan saudara kita, orang lain pun kita nggak mau makan mayatnya. Kita ini bukan kanibal. Tak mungkin, apalagi ini saudara sendiri. Nah, diibaratkan seperti itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Kepo, kembali lagi pada kepo. Ini kaitannya kepo ini. Cari informasi hal-hal yang tidak penting sama sekali dalam kehidupan kita. Apakah ada keterangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kepo ini? Terlampau banyak ingin tahu segala hal yang kaitannya bukan bermanfaat lah ya. Ini berbeza dengan ingin tahu hal-hal yang memang ada kaitan dengan kita. Saya sebagai dosen, ya di bidang saya wajiblah mengetahui dan belajar. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-alimu yus'alu amma ya'lamu wa amma la ya'lam. Seseorang terutama yang menurut orang alim, dinilai sebagai orang alim, akan ditanya mengenai sesuatu yang dia tahu dan tidak tahu. Saya di bidang misalnya syariah. Mungkin ada terkadang orang bertanya tentang hadis, tentang usul fikih dan sebagainya. Padahal itu bukan bidang saya. Ditanya hal yang saya tahu dan juga tidak. Kata Imam Syafi'i, orang yang alim yang sebenar, dia akan menjawab apa yang dia tidak tahu dan semestinya mempelajari apa yang dia tidak tahu. Artinya kita diajarkan untuk selalu belajar dan belajar. Lifelong learning ataupun belajar seumur hidup. Pembelajaran sepanjang hayat kalau dalam bahasa Melayu. Silahkan ketahui hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau itu memang bermanfaat. Tetapi masalahnya kita ini ketika khususnya bermedia sosial. Dalam kehidupan sehari-hari. Khatam Facebook. Pindah ke YouTube. YouTube khatam. Pindah ke Instagram. Instagram khatam. Pindah ke TikTok. Dan sebagainya.
Al-Fatihah ujungnya. Habis waktu. Padahal awalnya mau cari informasi, contohnya tentang tayar kereta yang murah. Habis itu dicari semua. Ke Shopee awalnya mau buka tentang harga kerudung. Akhirnya yang dibeli macam-macam, masukkan keranjang ini dan itu. Yang diperlukan awalnya 5 menit, 10 menit, 1 jam tidak selesai. Shopping 1 jam. Itu baru satu media sosial. Belum lagi ke media-media yang lainnya. Akhirnya masuklah ke informasi grup emak-emak, grup bapak-bapak, menyebarkan informasi, bahkan sekarang ada informasi yang tidak disaring sama sekali. Yang akhirnya menyebabkan kegaduhan, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi alanuk yaumal qiyamah." Barang siapa ini mendengar perbincangan seseorang ataupun suatu kaum, kalau ini mungkin satu orang dengan orang lain, sebagai contoh lah ini. Kita sedang buka handphone. Ada informasi keluarga, ada kepentingan pribadi, ada orang WhatsApp kepada kita. Kita buka. Di pinggir kita, tengok. Ataupun ada kawan kita, buka handphone dia, kita tengok. Dia baca apa? Dibaca. Kata baginda Nabi, "Man istama'a ila hadithi qaumin." Dengan sengaja kita mendengar atau mungkin sekarang membaca kepada perbincangan seseorang, andaikan dia tahu, dia pasti akan tak suka. Kata baginda Nabi, subba fi udhunihi, maka pada hari kiamat, subba fi udhunihi, telinganya nanti akan diteteskan di air, disalurkan ke telinganya, ahlanuk. Apa? Ahlanuk ini dalam keterangan ulama adalah timah panas yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini hati-hati ini. Ingin tahu hal-hal yang tidak penting, bahkan kandaikan perkara yang tidak diinginkan oleh orang lain untuk diketahui, kita mencari-cari. Tajassus. Tajassus ini bukan hanya untuk kepentingan negara. Terkadang kita sendiri ingin tahu dan sebagainya. Tidak berfaedah pun kita mencari informasi. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi pemilik atau orang tersebut tidak suka informasinya disebarkan dan sebagainya, maka subba fi udhunihi, maka akan dialirkan ke telinganya timah panas pada hari kiamat. Jadi banyak sekali keterangan, karena biasanya kalau kita sudah mempunyai banyak informasi sana sini dan sebagainya, tadi tabiat manusia itu pasti ingin sharing, ingin saling sharing informasi, informasi dan inspirasi, dan akhirnya saling gibah. Dalam sebuah keterangan hadis yang sahih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kalian tahu enggak mal muflis? Siapa yang orang bangkrut? Kepada sahabatnya, tahu enggak siapa orang bangkrut? Kata sahabatnya, orang bangkrut ini di otak kita ya jawabannya dijawab oleh para sahabat, qalu man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang tidak punya duit, itu orang muflis, orang bangkrut. Kata para sahabat, disesuaikan dengan ya kefahaman mereka. Tapi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis dari golongan umatku adalah man, kata baginda Nabi, ya'ti yaumal qiyamah, yaitu ketika di hari kiamat datang dengan salat, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin, datang dengan membawa catatan salat,
datang dengan membawa catatan puasa, dan datang juga dengan catatan dia pernah berzakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi bukan hanya kebaikan yang dia bawa, bukan catatan solat, puasa dan zakat saja, tetapi juga dia membawa catatan negatif, catatan hitam. Dia pernah menggunjing kawannya, pernah mencaci kawannya, dan sebagainya. Kata baginda Nabi, wa daraba hadza, bahkan pernah menyakiti orang lain, maka kata baginda Nabi, diambillah kebaikannya. Andaikan kebaikannya sudah habis, maka dosa yang dibincangkan, diomongkan, digunjingkan, diberikan kepada dia. Nah, andaikan dia ada punya kebaikan, ya dikasih. Tetapi andaikan kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang lain pula yang diberikan kepada dia. Dari apa ini awalnya? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kalau tidak ada informasi, mana ada perkara yang akan di-sharing kepada orang lain. Saya yakin kita semualah, termasuk saya, berapa menit, berapa lama, berapa jam habiskan umur kita untuk bermedia sosial. Padahal untuk membaca Al-Quran, kita itu satu hari mungkin hanya satu halaman. Ataupun bahkan hanya membaca Fatihah di waktu sholat. Baca Al-Quran tidak. Tetapi ketika bermedia sosial. Media sosial apa ini? Media sosial. Informasi yang di-sharing di sana. Macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak. Andaikan. Waktu yang kita pakai untuk tadi. Akibat kita terlampau kepo, ingin tahu hal-hal yang tidak penting. Andaikan menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang berfaedah, minimal membaca ilmu, minimal atau paling tidak membaca buku yang bermanfaat, maka insya Allah akan banyak sekali perubahan dalam hidup kita. Maka para ulama kalau zaman dahulu, bahkan Imam Ghazali sampai mengatakan, daripada kepo mencari sesuatu yang tak bermanfaat, akan datang suatu masa ketika tidur itu akan menjadi solusi satu-satunya menghindari maksiat. Akan tiba suatu waktu, ya mungkin sekarang lah ya, tidur adalah menjadi solusi untuk menghindarkan manusia dari kemaksiatan. Bagaimana tidak? Orang tidur tak mungkin ghibah. Orang tidur tak mungkin bermedia sosial. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tak mungkin. Maka kata baginda Nabi, rufi'al qalamu an salas. Ada 3 orang yang dikecualikan. Yang tidak dihisab sama sekali. Melakukan kebaikan yang tak dinilai. Melakukan keburukan pun tidak dinilai. Yaitu apa? Al-majnun. Pertama orang gila. Hatta yafiqah. Orang gila sampai dia sadar. Sampai sembuh. Wa anin naimi hatta yastayqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur, walaupun mengigau 1 jam, mengumpat. Mengumpat siapapun. Mengumpat presiden, mengumpat menteri, mengungkap ustadz. Mengumpat siapapun. Pak Presiden di sini atau siapa? Pak Kang Hasan dan sebagainya. Mengumpat siapa? Dia tidak berdosa. 8 jam orang tidur tak berdosa tuh. Coba kita tidur nanti setelah ini jam 10 tidur. Sampai bangun-bangun jam 5 contoh. Ataupun jam 4:30 mau subuh jam 5. Bangun. Dari jam 10 sampai jam 5 7 jam. Terjaga kita dari dosa itu 7 jam. Bangun saja baru melek. Itu udah dalam hati ini udah muncul. Macam-macam. Baru bangun. Langsung buka handphone. Buka apa? Kalau ulama pada zaman dahulu bangun itu yang pertama baca alhamdulillah minimal. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Minimal kita ini masih hidup. Bangun-bangun bukan di alam kubur. Bangun-bangun alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah bangun-bangun masih ada iler di sini. Itu nikmat luar biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan kata ulama, barang siapa tidur di waktu kapanpun, mau siang, mau malam,
andaikan bangun kemudian membaca alhamdulillah dan berdoa kepada Allah untuk kepentingan kita, kepentingan dunia ataupun akhirat, maka akan diijabah. Ini tanpa perlu datang ke WC dulu berwudu tak. Baca saja alhamdulillah, berdoa, ya Allah, anak saya mau periksaan, ya Allah, usaha saya semoga diberikan kelancaran, ya Allah, semoga saya diberikan kesehatan, ya Allah, anak saya semoga menjadi zuriat soleh-solehah, maka diijabah. Nah, kita masalahnya ketika baru bangun, yang punya istri pegang istri ataupun pegang handphone, tanya. Istri baru bangun, yang dicari handphone ataupun cari suami. Pak Atang bangun. Saya cari mami ataupun ini hidup kita di zaman sekarang. Yang dicari adalah, maka ayuhal hadirun rahimakumullah, hidup kita, ya kata Imam Ghazali, akan tiba suatu waktu ketika tidur menjadi solusi. Tapi bukan bermakna kita ini harus tidur mulu. Tidur mulu, kalau tidur mulu siang tidur, sore tidur, malam tidur, itu latihan jadi mayit kalau kayak gitu. Tidur, kerjaannya tidur. Maka kalau ulama kita lihat pada zaman dahulu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, bagaimana kita bukan berarti pasti bisa menjadi mereka. Paling tidak uhibbus salihina walastu minhum la'alli anala minhum syafa'atan, kalau kata ulama. Kita mencintai, bercerita tentang orang-orang baik walaupun kita bukan seperti mereka, ataupun jauh kalau akan menjadi mereka, tapi paling tidak dengan mencintai sesuatu kita akan mendapatkan keberkahannya. Ulama dahulu bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka mereka sebagai contoh, jangankan kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, guru-guru kita, ya mungkin pernah kita belajar kepada mereka, ataupun mungkin dalam sejarah dicatat seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya ulama Syafi'iyah, belajar sehari 25 kali, belajar dan mengajar 25 kali. Saya diminta zanjabil sebulan sekali pun terkadang oke, dan tidak, insya Allah saja. Insya Allah orang Melayu. Ini sebulan sekali terkadang, bukan setiap minggu. Pengajian di masjid dan sebagainya. Dulu kalau saya kakek saya itu mengajar dari subuh sampai jam 10. Setelah itu istirahat dari zuhur sampai asar. Istirahat asar, kemudian maghrib sampai jam 9. Hari-hari seperti itu. Ngajar. Padahal saya sendiri kalau di Yunisa, jadwal mengajar tidak tiap hari. Sekali-sekala ada mengajar di masjid-masjid, kuliah di Zanjabil sebulan sekali misalnya. Tapi luar biasa capeknya, godaannya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam sehari, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya, beliau mengatakan bahwa guruku yaitu Imam Syafi'i, ini selalu saya sampaikan di Zanjabil berkali-kali, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan ini 1 kali khataman. Bukan sebulan sekali, tetapi sehari sekali. Kenapa? Tidak mungkin. Cek orang Sunda mah, sabari ngaroko, sabari ngaheot. Nah, ngaheot. Pasti ngaroko ya ngaroko, tidak mungkin. Nah, kayaknya pasti ngaroko ya, kalau dicabut rokoknya karek ngaheot. Hihiri nanti ngahariring. Itu nggak mungkin. Satu perkara kita bisa melakukan 2 perkara dalam satu waktu. Maka kata ulama, tidak mungkin orang menggibah orang lain, tidak mungkin seseorang menggibah orang lain kalau mulutnya sedang membaca Al-Quran. Saya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin kita baca Bismillah, Pak Atang menikah sepet, tidak mungkin. Pasti baca Bismillah, setelah Bismillah selesai, baru mengatakan, Kang Atang, fisiknya kuat, tas badminton, bahasa nyacag, waktu kurban, udah nyacang di pagi, terus kemana lagi badminton lagi masih kuat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sehari menghatamkan 1 kali khataman Al-Quran 30 juz di luar sholatnya. Ditambah sholat sunnah pun menghatamkan 1 kali khataman, artinya 1 hari 2 kali khatam.
artinya 60 juz sehari. Mustahil, kata kita ya, cek urang mah mustahil. Kata kita mustahil. Seperti kita mustahilnya naik ke Gunung Everest. Kita nggak mungkin naik Gunung Everest, ke Bukit Sipatin pun nggak pernah naik ke puncaknya. Menurut kita yang lututnya sakit. Tapi begitu banyak orang bisa sampai Bukit Everest. Ada orang boleh lari 100 meter hanya 10 detik. Usain Bolt sana tuh. Schumacher boleh lari kecepatan membawa mobil ataupun siapa. Marquez ataupun Valentino Rossi membawa kecepatan motornya luar biasa. Kita baru sen kanan beloknya sen kiri naik motor itu. Levelnya baru sana. Mustahil untuk kita, tetapi banyak orang bisa mencapai ke sana. Imam Syafi'i mampu membaca Al-Quran 2 juz walaupun menurut kita khatam karena kita belum levelnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mau kepo, tidak ingin menjaga mulut dan pikiran dari hal-hal yang tidak penting. Kenapa kita banyak cari sana siri, berselayar, berselancar di media sosial? Karena kita semua tidak punya ihdinas siratal mustaqim. Tidak punya tujuan hidup yang jelas. Andaikan kita punya tujuan hidup yang jelas, hari ini saya mau dilakukan apa dan sebagainya, pasti hal ini bisa kita jauhi. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ya ibna Adam, innama anta ayyamun idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini seperti jam pasir. Ketika matahari sudah terbit, maka sebetulnya harimu yang lalu sudah hilang, dan kemudian matahari terbit, datang hari baru, bermakna umurmu pun sudah berlalu. Umur tidak akan kita bisa top up kembali. Kita kalau sudah expired, 1 hari berlalu bermakna sudah expired dan tidak bisa didaur ulang. Hari ini datang kita malam Jumat, bermakna tidak sama dengan malam Jumat yang lalu. Walaupun tetap malam Jumat, tetapi adalah tetap tidak sama. Saya yakin posisi duduk di majlis Janzabil ini pasti duduknya di tempat yang sama. Pasti itu. Itu Pak Haji di sana. Ini Bu Haja Pipih pasti selalu di sana. Tidak mungkin berpindah itu. Kalau berpindah itu nggak enak, gatel. Maka jangankan kita para sahabat pun, dulu kalau di Masjid Nabawi ada tiang Ali, tiang Abu Bakar, tiang Utsman, sampai sekarang masih ada itu. Kenapa? Para sahabat kalau duduknya di tempat yang sama. Itu tabiat manusia. Kita di sekolah, kalau SD duduknya di belakang, sampai SMA di belakang itu. Gak mungkin SD di belakang, SMP di depan, jarang itu. Kalau yang di depan, gak mungkin di belakang juga. Dia pasti mau di depan. Kalau duduknya sebelah kanan, pasti di sebelah kanan. Itu sudah tabiat manusia. Maka seperti itu pula kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tetapi bukan bermakna kepo ini dilarang 100%. Dalam hal-hal lain kita dianjurkan untuk mengetahui sesuatu. Bahkan para sahabat selalu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, gitu ditanya yang baik-baik. Nah, kalau kita ibu-ibu ya bolehlah tanya resep sekali-kali. Ini resep donatnya enak, ini cirengnya enak. Ini minuman jahenya enak. Apa sih resepnya? Itu bisa. Kalau dulu para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Dilihat baginda itu selalu menjawab sesuai dengan orangnya. Setelah pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bermanfaat? Kata baginda Nabi, kaful adza anit thariq. Nih, kalau ada sampah buang, mungkin dia selalu buang sampah. Dijawabnya seperti itu. Nah, kaful adza anit thariq. Ini kalau jangan buat masalah di jalan. Jangan ini sekarang horeg gitu di Jawa Timur. Son horeg. Son horeg ya? Horeg, bacanya apa? Horeg ya? Bergetar, horeg. Nah, itu kan sedang
Viral. Orang ada bangunan dibongkar demi orang. Itu kata baginda, andaikan orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal?" Amalan apa yang paling bermanfaat? Mungkin kalau zaman sekarang masih ada bagaimana? Itu horeg, itu jangan lakukan itu. Jangan horeg ya. Orang Indonesia wareg ya kenyang. Pernah ditanya juga oleh baginda Nabi, banyak sekali ditanya oleh para sahabat mengenai hal-hal dalam kehidupan mereka. Mereka kepo tapi dalam hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam sebuah keterangan, Imam Syafi'i berkata, dalam diriwayatkan oleh Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, Imam Syafi'i pernah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul mutaghafil." Al-labibul aqil, orang yang bijaksana dan berakal. Siapa mereka kata Imam Syafi'i? Dia adalah al-fatin al-mutaghafil. Dia cerdas tapi pura-pura tidak tahu. Cuek. Jadi walaupun dia punya akal, jangan sampai menggunakannya untuk hal-hal yang tidak. Mutaghafil. Mutaghafil itu dari wazan taghafala, tafa'ala. Taghafala ya taghafalu, taghafulan, tafa'ala tafa'al mutaghafilun. Wazan fa'il dari tafa'ala. Mutaghafilun. Mutaghafilun dari ghaflah. Ghaflah itu tidak hirau, tidak menghiraukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Begitu banyak masalah yang kita hadapi, untuk apa menambah masalah? Jangankan masalah orang lain, dalam keluarga pun kita masih banyak PR. Dalam kerjaan kita pun masih banyak tugas. Fokus dengan hidup kita, dengan kewajiban kita, fokus dengan sholat kita, maka itulah adalah orang-orang yang selamat. Intinya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir beriktikaf di masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hal yang abu-abu ini, dalam kehidupan kita banyak hal yang abu-abu ya. Sebetulnya istafti qalbak. Yang pertama adalah tanya hati nurani kita sebetulnya. Yang paling bisa menentukan adalah diri kita sendiri. Ini penting ataupun tidak adalah kita yang lebih tahu. Lebih tahu dengan diri kita dan sebagainya. Karena terkadang menilai sesuatu itu terkadang subjektif ya. Menurut kita enak, menurut orang lain tidak enak. Maka dalam media sosial ini banyak sekali hal-hal yang ditilai oleh orang lain A, ternyata menurut kita B, menurut orang lain C, menurut kita adalah D. Dan sampai akhirnya kita berujung kepada Z. Seperti itu. Dalam menasehati, kita apakah tidak boleh mencintai negara kita ataupun pemimpin kita? Maka jawabannya adalah boleh, bahkan wajib. Dalam beberapa keterangan mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Kita cinta kepada tanah air kita adalah sebagai bentuk rasa keimanan kita. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dengan niat untuk berdakwah, yang paling pertama, karena hijrahnya baginda Nabi ke Madinah bukan karena diusir. Itu yang mesti kita catat. Baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena diusir oleh orang Mekah. Bukan juga untuk menyelamatkan nyawa. Karena dalam sebuah keterangan, aku telah menerima wahyu bi anna makana hijratikum wa Yathrib. Aku telah menerima wahyu bahkan bahwa tempat untuk hijrah kalian dan kita semua adalah Yathrib, yang kita kenal sekarang Madinah. Artinya hijrah Nabi adalah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanapun, kita tahu bahwa baginda Nabi lahir di Mekah. Kampung sendiri. Sebagaimana kita tetap merindukan kampung sendiri walaupun sudah ada 20 tahun di Brunei.
Tetap paling tidak setahun sekali kita ingin pulang. Nah, maka kata baginda Nabi ketika sampai di Madinah, kalau ada orang pergi ke Mekah, maka dan balik lagi ke Madinah, maka yang pertama ditanya adalah, bagaimana kabar kampungku? Nah, kita dengan aware, ada perhatian dengan negara kita, pasti bisa kita laksanakan, gunakan dengan cara masing-masing. Ya, dengan tugas masing-masing. Contoh ya. Kita hidup jauh dari negeri kita. Walaupun sekarang kalau kata orang tua kita, itu dalam dunia itu seperti daun kelor. Kecil sekarang itu, di genggaman, dan ternyata betul. Daun kelor kan kecil ya. Sekarang di genggaman kita. Tidak ada bedanya kita hidup di kampung dengan di Brunei sama saja. Informasi bahkan lebih cepat sampai kepada kita daripada ke tetangga yang ada duduk di. Tetapi dalam menasihati, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini kita ada watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr dalam Al-Quran. Kita saling menasihati dalam kebaikan dan sesuatu kesabaran. Ada satu kaidah, man nasohaka, barang siapa menasihati kamu di depan orang lain, maka sesungguhnya orang itu bukan sedang menasihatimu, tetapi adalah sedang menjatuhkanmu. Andaikan dia betul menasihatimu, kata Imam Syafi'i, adalah dia menasihatimu bukan di depan khalayak orang ramai. Nah, sekarang masalahnya kita terkadang menasihati siapa? Niatnya betul memang. Niatnya betul tapi dengan cara yang salah. Di status, di Facebook, di status WhatsApp dan sebagainya, terkadang keluar kata-kata yang tidak sesuai, maka yang ada bukan memberikan impak positif, sebaliknya memberikan impak negatif. Kalau ada pertanyaan, kan ada DPR, ya kita nggak percaya sama DPR sekarang. Contoh, ada sekarang itu the power of media sosial. Kalau sudah viral, baru diselesaikan masalah. Itu yang akhirnya menjadi hukum rimba. Hukum rimba. Serba salah kita, tetapi tetap dalam bermedia sosial pun kita pun mesti terukur. Mesti terukur. Media sosial ini seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga banyak juga kemudaratan. Jangan sampai kita berniat baik, perhatian untuk negara ataupun pemerintah, tetapi jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang negatif. Dulu salah seorang ulama, Ibnu Taimiyah, walaupun ini bermadhab, bukan kalau kata di sini orang Wahabi ya, tetapi hal-hal positif kita ambil dari mereka. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, andaikan ada orang mabuk nih, pemabok, keliar, tapi dia hari-harinya preman, suka bunuh orang. Gimana itu? Apa kalau kita lihat, dia sedang mabuk. Kalau nggak mabuk dia bunuh. Sedang sadar akalnya nggak mabuk dia melakukan hal-hal negatif. Biarkan saja dia mabuk. Jawabannya adalah biarkan dia mabuk. Karena madarat mabuk lebih ringan berbanding madarat ketika dia tidak mabuk. Jadi kita harus lihat situasi. Ketika memberikan nasihat kepada orang lain pun, kita masih pasti dengan caranya, dan saya yakin mungkin zaman sekarang dengan media sosial terkadang berbalik juga kepada kita, undang-undang IT lagi. Nah, terkena pula kita ini, serba salah. Maka fokus lebih baik kalau saya sendiri sudah fokus dengan kewajiban kita. Walaupun bukan bermakna harus hidup introvert atau istilahnya itu. Hidup menyendiri tanpa bersosial. Kita ada tujuan kita, maka dalam Al-Qur'an anfusakum wa ahlikum naro. Pertama jaga diri sendiri, yang kedua adalah keluarga. Perhatikan diri sendiri dulu, baru keluarga orang lain, baru ahli keluarga kita, baru tetangga. Jangan sampai negara diperhatikan, berpolitik secara praktis, tetapi istri bedak pun gak dibeliin. Nah, itu masalahnya. Untuk kampanye luar biasa, tetapi bersosial luar biasa, tetapi untuk dengan anak kita tidak pernah perhatian.
Bukan bermakna kita nggak boleh aktif di permai dan sebagainya. Tetapi paling tidak sekali-kali jalan ya dengan keluarga. Jangan sampai melulu dengan organisasi yang kita masuk di sana. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهر السيئات وترفعنا بأنك على الدرجة وترسل غاية من خيرات الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة لا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نعوذ بك من أجلك ما كل بشر وخلق بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صلك رضاك وجل نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وهو المسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الجنة وما قرب إلى قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إلى قول أو عمل واجعل كل قضية خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وأعلم التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين وفي عافية إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم افتح لنا بفتح العارفين وافتح واشرح صدورنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ومن تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم اللهم صل سلامة في الدين سلامة في الدنيا سلامة في الآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا في سكرة الموت والنجاة من الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا من الصالح ترضى ودخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تواصما ولا تجعل لنا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مرحوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kami yang seperti Jalaluddin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah kita di majelis ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Apresiasi kepada tuan rumah pada malam hari ini, Pak Atang Junaidi beserta keluarga, dan selamat ulang tahun kepada istrinya beserta anak-anak. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup acara kita dengan Pantun. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. anta astaghfiruka wa atubu ilaik.